Pada sepekan perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, berbagai sumber menyebutkan jika kini China juga mulai beralih mendukung Iran dengan memberikan bantuan finansial, suku cadang pengganti, hingga komponen pelengkap rudal yang dimiliki Iran. Namun pemerintahan Beijing disebut menghindari keterlibatan secara langsung dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Seperti diketahui, China merupakan pembeli utama minyak mentah Iran dan secara terpisah telah mendesak Teheran untuk memastikan navigasi yang aman bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Pemerintah China dinilai akan sangat berhati-hati dalam memberikan dukungannya karena konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel bisa mengancam ketahanan energinya. Sementara sumber lainnya menyebut Rusia diduga telah berbagi citra satelit dan intelijen penargetan lainnya dengan Iran, termasuk data mengenai posisi dan pergerakan pasukan Amerika Serikat selama berkonflik dengan Iran. Namun Badan Intelijen Amerika Serikat CIA menolak mengomentari laporan tersebut. Pekan lalu, 6 tentara Amerika Serikat tewas dan beberapa prajurit lainnya terluka dalam serangan drone Iran di Kuwait. Iran telah meluncurkan ribuan drone dan ratusan rudal ke fasilitas militer Amerika Serikat serta gedung kedubes Amerika di sejumlah negara di Timur Tengah. Sementara serangan Amerika dan Israel menghantam lebih dari 2.000 lokasi di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak secara langsung mengkonfirmasi laporan dari para pejabat intelijen Amerika yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika di Timur Tengah. Namun Presiden Trump mengisyaratkan jika temuan tersebut tidaklah terlalu penting meski Moskow memang terbukti membantu Iran. I guess they'd say we do it against them, wouldn't they? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know, look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Pada pertengahan Februari 2026 lalu, Iran bersama Rusia dan China mengerahkan kapal-kapal angkatan laut mereka dalam momen latihan perang bersama di perairan Selat Hormuz. Latihan militer bertajuk Maritime Security Belt 2026 tersebut merupakan latihan koordinasi dalam upaya melindungi jalur perdagangan di Selat Hormuz yang mereka nilai semakin rentan. 3 negara yang berpartisipasi dalam latihan bersama di Selat Hormuz itu merupakan negara-negara yang tergabung dalam organisasi antar pemerintah BRICS. Lalu apakah keterlibatan Rusia dan Tiongkok dalam perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat akan berlanjut ke tahap yang lebih jauh dan membuat perang akan semakin meluas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada pakar geopolitik dan hubungan internasional Raymond Siombing. Selamat sore, Pak Raymond. Selamat sore Mas Anggi, apa kabar di Indonesia? Baik Pak Raymond, jadi sementara ada laporan terbaru ya Pak yang menyebutkan bahwa Rusia ini membantu Iran dengan memberikan data intelijen terkait posisi pasukan Amerika dan alutsista mereka di kawasan begitu. Seberapa besar kemudian seberapa signifikan sebenarnya dukungan seperti ini dalam dinamika konflik yang sedang berlangsung? Saya pikir kalau kita lihat sejak awal dan kalau kita bandingkan dengan konflik antara Israel dengan Iran pada Juni tahun lalu dibandingkan dengan konflik saat ini, pertama-tama Iran tentu lebih siap karena ketika kita bicara soal konteks geopolitik, Rusia, Iran, dan China sama-sama masuk dalam satu grup yang dinamakan BRICS ya. Meskipun grup BRICS ini sama sekali tidak menyinggung soal kesepakatan atau perjanjian atau hubungan militer atau kedekatan militer. Dan perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya Rusia dan China sama sekali berusaha. Kalau saya lihat China di sini lebih berusaha untuk menjadi stabilisator atau memainkan fungsi diplomasi dibandingkan dengan Rusia. Seperti kita ketahui sendiri, jauh bahkan sebelum latihan militer gabungan antara Rusia, China, dan Iran di Selat Hormuz, Rusia sendiri menawarkan untuk memberi bantuan
salah satunya adalah dalam proyek kesepakatan mereka itu antara Rusia dengan Iran bilateral, ditawarkan juga perbaikan sistem pertahanan udara salah satunya, dan juga ada beberapa poin-poin penting lain. Pada saat 2005, Juni 2025, Iran sebenarnya tidak ada atau tidak memberikan respons yang begitu jelas atau langsung to the point kepada Rusia, sehingga pada saat itu sempat terlintas pernyataan Bapak Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa sebenarnya kita sudah menawarkan bantuan lebih lanjut, lebih dalam untuk pertahanan, tetapi Iran tidak ada respons yang lebih detail begitu. Dan politik luar negeri Rusia sudah jelas, Rusia ingin mengatakan bahwa Rusia meskipun sangat aktif di PBB, mendukung Iran dan mengecam tindakan sepihak Amerika Serikat dan Israel, tetapi Rusia tidak ingin terlibat langsung. Pertama, karena secara global ini akan mengakibatkan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, dan Rusia tentu menghindari itu. Pertama-tama bukan karena ada hulu ledak juga di Amerika Serikat yang cukup banyak dibandingkan dengan Rusia juga, tetapi juga di sini adalah Rusia ingin lebih fokus pertama-tama ke masalah di Ukraina. Lalu yang kedua, saat ini Rusia justru sebenarnya pada saat latihan gabungan di bulan Februari lalu bersama dengan Cina dan Iran telah banyak memberikan support dan bantuan teknis, meskipun kita tidak mengetahui dan saya pribadi tidak mendapat informasi langsung begitu ya dari apakah saja detail bantuan langsung, tetapi salah satunya adalah di media Rusia pernah kita baca bahwa Rusia mengirimkan komponen-komponen strategis khususnya untuk militer Iran terkait dengan pertahanan udara dan juga dengan terkait dengan penginderaan satelit atau citra satelit untuk militer. Saya pikir ada banyak lagi poin-poin kerjasama. Pada saat itu bulan Desember 2025 itu banyak sekali disepakati poin-poin penting kerjasama militer antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran. Meskipun pada akhirnya kalau kita lihat dua negara ini, Rusia dan Cina, memainkan peran yang sama sekali ada perbedaan, tetapi tidak serta-merta mereka langsung ikut serta dalam konflik ini. Kenapa? Sekali lagi, Cina punya fokus tersendiri, Rusia punya fokus tersendiri, khususnya juga dengan Iran dan juga dengan Ukraina, dan juga yang paling penting sampai saat ini bahkan antara Rusia dengan Amerika Serikat perundingan kerjasama untuk mereka menamakan ini kerjasama untuk perdamaian di Pak Raymond, Ukraina, maaf saya tetap potong. masih Kondisinya berlangsung pembicaraan. adalah bahwa saat ini sudah ada informasi bahwa pemberian intelijen begitu ya dengan hubungan kerja antara Iran dengan Rusia ini. Nah, ketika kemudian adanya pemberian intelijen seperti ini, apakah ini bentuk keterlibatan Rusia dalam konflik sebenarnya? Walaupun sebenarnya Moskow ini tidak turun langsung secara militer begitu. Apakah dia boleh kita bilang terlibat? Saya pikir Rusia tidak ingin terlibat secara langsung. Ini yang perlu digarisbawahi karena Rusia paham betul hitung-hitungannya secara politik maupun secara geopolitik bahwa ini akan sangat merugikan baik Rusia maupun juga Iran. Dan seperti kita ketahui, Iran sendiri dan pemimpin Iran baik yang telah wafat Khamenei dan juga presiden Iran saat ini, mereka memiliki semacam kebanggaan tersendiri untuk bisa menahan atau menangkal itu sendiri gitu, dan itu terlihat dalam beberapa kali pembicaraan telepon. Seperti kita ketahui ada informasi, dan informasi ini sudah beredar bahwa ada pembicaraan telepon pada tanggal 6 Maret antara Presiden Rusia dengan Presiden Iran, yang salah satunya adalah membicarakan bahwa di poin terakhir yang paling penting saya baca, disepakati bahwa akan ada kontak dengan pihak Iran untuk membicarakan berbagai bantuan dalam berbagai saluran. Artinya bantuan meskipun tidak secara langsung ya, militer tetap ada begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian Tiongkok ini dan Rusia mencoba untuk tidak terlihat secara langsung begitu ya, Pak Raymond ya. Dalam skenario apa kemudian Rusia dan bahkan Tiongkok ini kemungkinan akan meningkatkan dukungan mereka terhadap Iran secara lebih terbuka? Pertama-tama harus kita pahami bahwa dasar hubungan kemitraan antara Rusia dengan Iran maupun Cina dengan Iran ini adalah kemitraan transaksional. Tidak ada di sini hubungan seperti kalau kita lihat pasal 5 statute NATO begitu ya, ada satu negara dari 3 negara ini yang diserang maka negara lain berhak atau wajib untuk membantu. Tidak ada di antara 3 negara ini, tetapi lebih ke
kemitraan transaksional. Jadi ketika diminta atau dibantu dalam artian langsung, ketika ada permintaan langsung dari Iran, maka Rusia tentu akan siap membantu. Tetapi selama tidak diminta langsung, Rusia tetap membantu dalam konteks kerjasama bilateral antara Rusia dengan Iran yang mereka sepakati pada Desember 2025 lalu. Tentu saya tidak bisa mengatakan semua tentang apa saja detailnya karena ada beberapa poin yang tentu itu menjadi bagian dari rahasia militer kedua negara. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, bantuan antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran harus dibuat sedemikian menurut kebijakan pemimpin dua negara ini ya, untuk supaya Amerika tidak tersinggung, artinya secara tidak langsung, karena kita tahu sekarang sangat sulit menebak dan beberapa pakar di Rusia dan orang-orang yang dekat dengan Kremlin mengatakan bahwa sangat sulit menebak apa yang akan tindakan lanjut apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan tentu saja kalau kita lihat banyak analisa dan juga banyak pakar mengatakan bahwa keputusan untuk menyerang Iran pada 28 Februari lalu adalah keputusan yang salah secara strategis karena hitung-hitungannya terlalu cepat dan terlalu dini. Dan itu sendiri hampir meskipun Donald Trump tidak mengakui, tetapi hampir beberapa pejabat tinggi di Amerika Serikat mengakui itu. Dan pada saat ini Rusia ingin tetap menjaga stabilitas dalam konflik di Ukraina agar masalah ini menjadi tuntas, karena Ukraina sampai sekarang tidak ingin mengakui bahwa pihak Ukraina sudah kalah dan sekarang mereka dipaksa terus oleh Rusia untuk mengadakan perundingan secara diplomatik. Tetapi kemudian kalau Rusia membuka front baru di Iran, maka ini akan menjadi masalah baru yang tentu dihindari oleh Rusia. Jadi menurut Anda dalam waktu dekat pun keterlibatan Rusia dan Tiongkok ini hanya terselubung saja, tidak mungkin mereka akan menyatakan secara terbuka, begitu ya Pak Raymond ya? Pertama-tama bisa diartikan sebagai terselubung, tetapi kalau mau diartikan tidak terselubung itu benar juga, karena memang ada kesepakatan dan itu tertulis dalam perjanjian bilateral kerjasama militer antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran. Jadi sebenarnya di sini mungkin pihak intelijen Amerika Serikat pun dan juga Israel mengetahui soal kesepakatan ini, dan inilah sebenarnya permainan yang sedang dimainkan oleh Rusia dan Iran hanya untuk memberikan signal kepada Amerika Serikat, jangan sentuh ranah itu, jangan sentuh ranah ini, Anda boleh melakukan ini tetapi Anda harus hati-hati. Kira-kira seperti itu. Dan kalau Rusia terlibat langsung bersama dengan Cina, maka sekarang petanya akan lebih berbeda lagi, dan itu bisa berakhir pada masalah misalnya Israel merasa ada ancaman eksistensi terhadap negaranya dan juga terhadap wilayahnya, maka ceritanya akan menjadi berbeda sama sekali. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Baik, pakar geopolitik dan hubungan internasional Raymond Siombing, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.